Selamat pagi para siswa kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPAS. Berikut kita akan belajar tentang perubahan materi, yaitu pelajaran IPAS semester pertama bab 2 bagian yang ketiga. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami tentang materi. Yang kedua, menjelaskan tentang perubahan fisika. Yang ketiga, menjelaskan tentang perubahan kimia. Yang keempat adalah mengidentifikasi ciri-ciri reaksi kimia. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu memahami pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Menempati ruang artinya mempunyai volume. Jadi, segala sesuatu yang memiliki massa dan mempunyai volume disebut dengan materi atau zat. Contohnya adalah misalnya air, udara, batu, garam dapur, gula, bensin, minyak pelumas, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah pengertian perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat yang jenisnya baru. Contoh, air mempunyai 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiganya mempunyai jenis yang sama, yaitu merupakan zat yang mengandung H2O. Perubahan di antara ketiganya adalah merupakan perubahan fisika. Jadi, air membeku, air menguap, atau uap air mengembun adalah merupakan contoh perubahan fisika. Contoh yang lain adalah misalnya beras ditumbuk menjadi tepung, gula dilarutkan dalam air, kemudian terjadinya hujan, kemudian pembuatan garam dapur adalah merupakan juga contoh dari perubahan fisika. Kemudian berikutnya adalah pengertian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat yang jenisnya baru. Contoh, perubahan singkong menjadi tape. Singkong adalah karbohidrat, sedangkan tape adalah alkohol. Dalam hal ini adalah etanol. Contoh yang lain di dalam kehidupan sehari-hari misalnya perkaratan besi, kemudian reaksi pembakaran sampah, fotosintesis pada tumbuhan, pembusukan buah, dan lain sebagainya juga merupakan contoh perubahan kimia. Jadi, perbedaan mendasar di antara keduanya adalah kalau perubahan fisika, yang pertama, sifat zat asal masih nampak. Kemudian untuk perubahan kimia, sifat zat asal sudah tidak nampak lagi. Kemudian untuk perubahan fisika yang kedua, tidak terbentuk zat yang jenisnya baru. Sedangkan pada perubahan kimia akan terbentuk zat yang jenisnya baru.
Untuk selanjutnya, perubahan kimia itu disebut reaksi kimia. Adapun ciri-ciri dari reaksi kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikatakan bereaksi apabila menghasilkan gas. Contohnya, reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida akan menghasilkan gas hidrogen atau H2. Kemudian yang kedua, jika menghasilkan endapan. Contohnya, reaksi antara garam dapur yang tidak berwarna atau larutan garam dapur yang tidak berwarna dengan larutan perak nitrat yang tidak berwarna akan menghasilkan endapan berwarna putih dari perak klorida. Kemudian yang ketiga, apabila menghasilkan perubahan warna. Contohnya, larutan NaOH itu tidak berwarna. Bila ditetesi dengan penol petalain tidak berwarna juga, akan berubah warnanya menjadi merah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah apabila terjadi perubahan suhu. Contoh, air akan terasa lebih hangat bila ditambahkan detergen ke dalamnya. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi, silahkan kalian mengerjakan tugas berikut secara berkelompok. Baik para siswa sekalian, sampai di sini video pembelajaran kita. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.